Halo sobat, selamat datang kembali channel YouTube aku di Mi Instan. Di sini saya ada dua komponen yang akan saya tes di gaming kali ini. Di sini saya ada prosesor generasi ke-6 yaitu Core i5 6500 dan motherboardnya chipset H110. Untuk mereknya ini saya kurang tahu merek apa motherboardnya guys ya. Dan di sini ada VGA Galaxy GTX 1650 4GB DDR5 yang sebelumnya saya sudah pakai untuk tes di gaming juga guys ya. Dan sekarang saya mau coba tes di gaming pakai prosesor generasi ke-6 ini yaitu FF 6500. Sekarang saya mau langsung rakit, pasang, kemudian kita cek spesifikasinya, lalu kita tes di gaming. Sebenarnya saya sudah pernah tes di gaming sebelumnya ya guys ya, Core i5 6500 dan VGA ini, tapi itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Nah sekarang saya mau coba pasang lagi, tes di gaming lagi, apakah ini masih worth it, kemampuannya masih bisa kita pakai untuk tes di gaming kali ini. Mari kita langsung rakit lalu tes di gaming guys. Oke guys, PC-nya saya sudah rakit, sudah terpasang di sini. Sebelumnya kalau saya tes itu saya cuma pakai satu RAM guys ya, satu RAM. Di sini RAM-nya tipe DDR4 ya guys ya. Chipset H110 itu sudah pakai RAM DDR4 dan prosesor generasi ke-6 ke atas itu sudah pakai RAM DDR4. Nah di sini saya ada RAM DDR4 Kingston Fury HyperX 1 keping guys, 1 keping 8GB. Nah kali ini saya mau tes pakai 2 keping RAM guys. Nah kayaknya sini saya sudah pesan 1 keping lagi, mereknya Hynix, ini 8GB DDR4 guys. Nah beda merek ya guys ya, jadi kita pasang RAM beda merek tapi kemampuan sama gitu guys, spesifikasinya tetap sama DDR4, tidak mungkin ini DDR3 ini DDR4. Nah bisa guys ya, harus sama-sama DDR4 dan spesifikasi kecepatannya pun itu sama guys. Oke, saya pasang RAM yang ini. Oke, pasang RAM yang ini Hynix ya, jadi RAM-nya Hynix dan Kingston kita gabung guys. Oke, jadi totalnya 8 kali 2 total 16GB RAM DDR4 guys. Nah sudah, kita pasang RAM-nya, langsung saya nyalakan guys. Oke, saya colok harddisknya dulu ya guys ya. Kita colok harddisk, kemudian kita nyalakan PC-nya. Oke, buat kalian yang mau cek lebih lengkap detail spesifikasi yang saya pakai, silahkan kalian cek saja di deskripsi guys. Saya sudah taruh semua alat yang saya pakai ini, saya cantumkan link pembelian dan speknya itu di deskripsi guys, biar kalian sepotong mau rakit PC seperti ini bisa kalian beli. Oke, Oke, PC-nya saya sudah nyalakan di sini dan kalian lihat PC-nya dapat berjalan dengan baik walaupun kedua RAM-nya mereknya berbeda tapi jenisnya sama guys ya, DDR4. Nah, di sini saya pakai Kingston HyperX Fury yang ini DDR4 8GB 266 MHz 21.300 itu yang Kingstonnya. Kalau Hynixnya yang ini sama guys ya, nggak ada beda, hanya beda merek saja. Harganya terpaut tidak terlalu jauh di 225 dan 219.000. Oke, itu untuk RAM-nya yang berhasil jalan di PC ini. Kemudian untuk prosesor dan VGA saya sudah jelaskan tadi. Untuk motherboardnya chipset H110, harddisknya dan SSD seperti biasa saya pakai PNW dan WD Blue. Kemudian PSU nya situ Aerocool 500 watt. Nah itu aja. Oke, untuk GPU VGA nya GTX 1650, GPU NAND TU117, tipe memori DDR5, memori size nya untuk VGA 4GB, bus width nya 128 bit. Kemudian untuk TDP nya di 75 watt guys ya untuk Galaxy GTX 1650 ini. Kemudian untuk prosesornya di sini ya Core i5 6500, TDP-nya 65 watt, punya 4 core 4 thread dan kecepatannya di 3,20 GHz. Itu minimal guys ya. Maksimalnya dia bisa sampai punya turbo boost teknologi
1.0 di sampai di 3,60 GHz guys. Itu aja. Nah, sekarang kita langsung tes gaming aja guys. Seperti biasa tes di gaming kali ini saya hanya nge-record seperti ini. So let's play the game. Oke, game pertama di sini saya coba main game GTA 5 guys. GTA 5 di sini saya kasih settingan grafik di 1920x1080 dan kualitas grafik di high guys ya, high. Dan wattnya di sini menunjukkan di 90 sampai 100 watt ya. 124 paling tinggi, kemudian penggunaan GPU di 40% dan CPU 90% dan FPS di 60-an guys. Oke, untuk game GTA 5 saya rasa lancar untuk spesifikasi yang saya coba ini guys. Core i5 6500 dan Galaxy GTX 1650 guys. Kualitas high, resolusi 1910x1080. Wattnya cukup kecil di 130-an. Oke, di sini saya main game Cyberpunk 2077. Untuk settingan grafik di sini resolusi saya kasih medium guys. Kemudian kualitas grafik saya kasih medium dan resolusinya 1920x1080. Efficiency off, ini grafiknya medium. Ray tracing tidak aktif atau off. Kita lihat kinerja GPU di 80%-an ya. CPU sudah 100% dan FPS-nya di 30-an guys. Ini untuk Cyberpunk 2077. Oke, saya di game Forza Horizon 5 guys. Di sini settingannya untuk resolusi 1920x1080 dan grafik di sini saya kasih high guys, high ya. Oke. GPU-nya di 90%, CPU di 70-80%-an dan wattnya 162 guys. Oke, di sini saya main game Palworld guys ya. Palworld di sini untuk settingan grafik 1600 x 900 dan kualitas grafik di medium. Resolusi 1600, kualitas grafik medium. Max FPS di sini saya kasih 120, efficiency off, kemudian blur off. Kinerja GPU sudah 90% dan CPU 80-an, FPS di 40-an guys.
Oke, di sini saya main game Spider-Man Miles Morales. Di sini settingan grafik untuk resolusi 1920 x 1080 dan kualitas grafiknya di medium guys ya. Dan semua efek-efek saya off kan ya, hanya kualitas grafiknya saya kasih medium di sini. Kinerja GPU 80%, CPU 90%, FPS di 60 dan wattnya 160-an. Ya, kita jalan dulu guys ya. Kita keliling-keliling kota. Oke, sejauh ini Spider-Man Miles Morales lancar guys ya. Oke, di sini saya main game Days Gone. Days Gone di sini saya kasih display resolusi 1600 x 900 guys. Kemudian grafik saya kasih medium guys. GPU 70%, CPU 100% dan wattnya 156, FPS di 50-an. Go on. Get out of here, you little shits. Oke guys, di sini saya main game God of War guys ya. Di sini saya kasih settingan grafik original dan display 1920 x 1080 ya. Oke. Kinerja GPU sudah di 70 sampai 80%, CPU 100%. FPS dapat cuma 30-an guys ya. Terus wattnya, nah watt di 170-an watt guys. Oke guys, di sini saya main game Elden Ring guys ya. Di sini saya kasih settingan grafik resolusi 1920 x 1080 di kualitas grafik medium ya guys ya. Oke, sini kalian lihat bisa GPU-nya di 80%, CPU 70%, FPS-nya dapat di 40-an guys ya.
wattnya 146 watt. Aduh. Oke, game berikutnya di sini saya main RDR2 guys. RDR2 di sini saya kasih settingan grafik resolusi 1600 kali 900 dan untuk kualitas grafiknya semua serba medium semua di resolusi 1600 kali 900. Kinerja GPU di 90%, CPU juga di 90%, FPS di 40-an guys ya. Oke, di sini saya main game Need for Speed Heat guys. Untuk settingannya di sini saya kasih resolusi di 1920 x 1080, resolution scale 130, grafik kualitas di high. Kinerja GPU 100%, CPU 100% dan FPS di 30-an watt 168. Oke, di sini saya coba main game Tekken 8 dan untuk settingan grafik di sini saya kasih 1600 x 900. Untuk resolusi dan kualitas grafiknya saya kasih medium guys. Kita langsung ke gameplay saja.
Oke, di sini saya main game PUBG dan kita cek ke sedikit grafik di resolusi 1600 x 900. Kemudian di sini kualitas medium, guys. Oke, cukup. Kita langsung gas play aja. Oke guys, saya sudah di in game PUBG Steam. Oke, di sini kinerja GPU di 40%, CPU sudah di 180 sampai 100% dan wattnya 130-an, FPS di 50-an guys ya. Untuk PUBG Steam kualitas medium, resolusi 1920 x 1080 guys. Oke, di sini saya main game Ghost of Tsushima guys. Ghost of Tsushima di sini untuk setelan grafik, kualitas grafik saya kasih di medium ya, medium. Dan displaynya 1600 x 900 guys. Kinerja GPU sudah 90% dan CPU di 80-an, FPS nya di 50-an guys ya. Wattnya di 160-an, 165. Oke, di sini saya main game Horizon Forbidden West. Untuk kualitas settingan, kualitas grafik maksud saya di display 1600 x 900 dan grafik di medium low guys. Medium low dan efek-efeknya semua serba off. Kinerja GPU 90%, CPU pun 100% dan FPS cuman dapat di 30-an guys ya. 30-an FPS. Ini untuk Horizon Forbidden West. Here, this ladder will save you the trip around. Thanks. Oke, di sini saya main game Wuthering Waves. Wuthering Waves di sini settingannya untuk grafik di resolusi 1600 x 900, grafik kualitas di medium ya,
medium, dan efek-efeknya sini saya off kan saja. Kinerja GPU 50% ya, sampai 60, CPU sampai 90-an, FPS di 50-an, wattnya 150. Oke guys, game berikutnya. Di sini saya main game Zoneless Zone Zero guys. Untuk settingan grafik, kita cek settingan grafik. Di sini pakai resolusi 1920x1080 dan kualitas grafiknya saya kasih medium, campur medium high guys. FPS di sini unlimited guys ya, tidak di lock. Oke. Di in game GPU 50%, CPU 60%, FPS nya di 60 guys ya. Oke guys, itu dia tadi hasil tes di gamingnya, prosesor Core i5 6500 dan GTX 1650 4GB DDR5. Bagaimana menurut kalian hasil tes di gamingnya? Saya rasa tadi tuh hasil tes di gamingnya cukup hemat listrik karena prosesor dan VGA nya itu merupakan salah satu komponen yang cukup rendah TDP-nya guys. Ya, mulai dari prosesornya yang cukup rendah TDP-nya di 60-an watt dan untuk VGA-nya di 70-an watt guys, jadi cukup rendah. Hasil tadi uji tes di gaming cukup, menurut saya cukup hemat listrik karena dicoba di game Cyberpunk yang biasanya itu wattnya kalau saya coba sampai 200 lebih, kalau pakai komponen yang lain di situ kita bisa dapat, tes di gaming tadi bisa dapat sampai 150 watt gitu guys. Dan oke, di sini saya mau buka-bukaan sedikit tentang harga-harga komponen yang barusan saja kita pakai untuk tes di gaming ini guys. Mulai dari harga fan prosesornya di harga 200, harddisknya di 300-an nih. Terus SSD-nya pakai PNY 200. Nah, ini motherboardnya harganya 390 karena yang second ya, bukan yang baru. Terus RAM-nya Hynix 2 keping 400.000. Terus VGA-nya sekarang GTX 1650 dijual itu 1.600.000-an guys ya. Kemudian prosesornya di harga 480.000, totalnya dapat di 3.700.000 guys. Nah, jadi untuk PC ini di harga 3,7 guys ya, cukup ya. Udah tahu ya menurut kalian gimana. Kalau menurut kalian ini masih agak mahal dan tidak puas, silahkan kalian langsung saja masukkan di kolom komentar. Silahkan kalian kata-katai PC ini di kolom komentar guys. Oke, mungkin video saya sampai sini dulu, dan kita lanjut lagi guys ya untuk tes di gaming berikutnya. See you next time, jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC.